ini saya akan bercerita tentang perjalanan dari Bali menuju Pontianak menggunakan kapal laut. Sekarang saya berada di Terminal Mengwi, Provinsi Bali. Perlu kita ketahui, tiket bis dari Bali menuju Surabaya saya dapat harga dengan 270. Ya, beginilah penampakan bisnya, cukup nyaman. Ya, kita lihat ada 2 bule. Perjalanan dimulai sekitar pukul 3 sore dari Bali menuju Surabaya. Sepanjang perjalanan, saya menghabiskan waktu untuk tidur saja. Sekitar kalau dihitung-hitung 9 jam. Sekitar pukul 5 sore kita sampai di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Jadi kalau kita menuju Surabaya, kita harus melewati suatu penyeberangan. Nanti bis-bis, mobil-mobil, truk-truk akan naik ke kapal dan akan menuju Banyuwangi. Ya, inilah laut yang ada di Gilimanuk. Ini masih di Provinsi Bali dan akan menyeberang ke Provinsi Jawa Timur. Ya, ini penampakan kapal yang membawa penumpang, membawa mobil-mobil yang ada. Jadi semua penumpang setelah bis dinaikkan, penumpang turun dan menuju dek kapal yang sudah disediakan. Oh iya, sayangnya saya menuju Banyuwangi sudah kemalaman, jadi tidak bisa melihat pemandangan di sekitar pelabuhan. Ya, ini adalah bagian bawah di mana mobil, bis dan yang lain diparkir. Sesampainya di Banyuwangi, kami langsung singgah makan. Makan sudah termasuk dengan harga tiket bis, jadi semua penumpang mendapat jatah 1 kali makan. Pada pukul 1 malam, saya sampai di Surabaya. Ini adalah penampakan Surabaya ketika siang hari. Cuacanya sangat panas. Selama di Surabaya, saya menginap 1 malam. Saya berjumpa dengan teman-teman saya, ada Mas Yosi, Mas Darwis. Selama di Surabaya, saya menumpang menginap di rumah teman saya, Mas Yosi. Terima kasih sudah menampung saya, Mas Yosi. Saya nginap di Surabaya 1 malam sebelum kapal menuju Pontianak di esok harinya. Di kapal Bukit Raya, Surabaya tujuan Pontianak. Oh iya, saya sudah booking tiket kapal sudah beberapa hari yang lalu. Saya memesannya melalui agen yang saya kenal. Harga tiket 470. Perjalanan dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dimulai pada pukul 3 sore. Kami akan menuju ke pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Inilah penampakan ketika kita menaik kapal. Ini orang sedang. Jadi
Bantah harganya 20 di kapal, mahal banget deh. Kalian yang akan menaik kapal, saya sarankan agar menyediakan uang yang tersedia di dompet, karena ketika kita berada dalam kapal kita tidak bisa membayar melalui e-banking, melalui apapun itu. Jadi kita harus sediakan uang di dalam dompet kita. Selama perjalanan kami mendapat makan 3 kali sehari. Perjalanan menuju Pontianak sekitar 2 hari 2 malam. Dan selama di dalam kapal tiada kegiatan selain daripada tidur, nongkrong, ya begitulah. Jadi naik kapal laut cukup membosankan karena perjalanan yang lama, tidak ada sinyal. Tidak ada yang akan naik kapal. Mungkin sebelum pergi bisa membeli cemilan, bahkan pop mie di luar pelabuhan, karena harga di pelabuhan sangat tinggi. Harga di pelabuhan adalah harga yang mahal-mahal. Jadi bisa sebelum kita pergi mungkin kita mampir di minimarket untuk membawa makanan dari luar. Itu bisa. Jadi selama di kapal kita bisa membawa makanan dari luar, dan bahkan di kapal tersedia air panas untuk menyeduh pop mie, bahkan mie yang kita bawa. Bagi saya sendiri, kapal ini cukup nyaman dari kapal yang pernah saya naiki ketika saya dari Semarang menuju Pontianak. Dan dari segi makanan pun saya sangat suka, karena makanannya ada rasa dibandingkan dari salah satu kapal yang pernah saya naiki. Kapal yang saya naiki kali ini bernama KM Bukit Raya. Dalam satu hari kita akan mendapat makan 3 kali. Makan pagi pada pukul 6, makan siang pada pukul 12, dan makan malam pada pukul 6. Jadi nanti akan ada arahan dari petugas dan kita akan mengantri membawa tiket kita untuk mendapatkan makanan. Masing-masing untuk baju penolong. 2. Lepaskan tali pengikatnya dengan cara menekan rumah kancing. 3. Kalungkan baju penolong ke leher Anda melalui kepala. 4. Lilitkan tali pengikatnya ke belakang badan Anda, lalu kancingkan pada rumah kancing dan kencangkan. 5. Di bagian dada terdapat lampu yang dapat menyala dengan cara menarik tali yang berada di bawah lampu. 6. Peluit berada di bagian depan yang dapat digunakan untuk memanggil regu penolong. 7. Reflektor akan menyala jika terkena sinar yang dapat memudahkan pertolongan. 8. Segeralah Anda menuju ke stasiun sekoci masing-masing dengan melalui petunjuk yang terdapat pada dinding-dinding kapal. Jika Anda menghadap haluan atau ke depan. Bagi kalian yang baru akan pertama kali naik kapal, saya sarankan untuk meminum antimo supaya tidak mengalami mabuk laut. Bagi saya sendiri, kapal ini sangat nyaman karena ada kelas ekonomi, ada kelas VIP. Jadi kita bisa memesan ketika kita punya budget yang lebih, kita bisa pesan satu kamar untuk beberapa orang. Dan kapal ini memiliki 7 dek dan ada hiburan. Biasanya ada nonton film dengan harga 10.000. Ini hari ketiga kita di kapal. Berapa jam lagi kita akan tiba di pelabuhan Trikurapian. Setelah memasuki laut di Kalimantan, airnya cukup berubah, yang dari biru menjadi coklat. Ini adalah perbedaan laut Jawa dan laut Kalimantan.
Kita pun sampai di Pontianak pada pukul 3 sore. Ya, ini penampakan pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Kita sudah sampai di Pontianak sekitar jam 3 sore. Sampai di Pontianak, hujan lah. Pas hujan Pontianak. Hujan guys. Pontianak. Halo, mana nih?